Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustaz hari ini? Semoga dimanapun anak-anak Ustaz berada tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terjauh dari yang namanya virus corona. Baiklah anak-anak Ustaz, di video berikut ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya di halaman 29. Silakan buka bukunya anak-anak Ustaz di halaman 29 F, sunnah solat. Kita akan membahas sunnah solat fardu di halaman 29. Silakan buka bukunya dan saksikan videonya. Taib. Sunnah solat. Apakah yang dimaksud dengan sunnah solat? Sunnah solat adalah gerakan atau ucapan dalam solat. Gerakan atau ucapan di dalam solat apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jika dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa dan solat kita tetap sah. Namun sunnah-sunnah solat apabila dilaksanakan, apabila dikerjakan maka akan menambah kesempurnaan solat. Ketika sunnah-sunnah solat kita laksanakan, kita kerjakan di dalam solat, itu akan menambah kesempurnaan dan kekhusyuan kita ketika solat. Ada beberapa sunnah solat terletak di halaman 30. Yang pertama, sunnah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk dan ketika i'tidal. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, angkat tangan, Allahu Akbar, terserah. Boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga. Mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian ketika hendak rukuk, sebelum rukuk angkat tangan, Allahu Akbar ketika hendak rukuk. Kemudian bangkit dari rukuk, namanya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, sunnah mengangkat tangan. Tapi jika dikerjakan maka akan menyempurnakan solat. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Bagaimana bersedekap seperti ini? Sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sunnah dan harus dikerjakan karena bisa menambah kesempurnaan solat. Kemudian sunnah yang ketiga, sunnah membaca iftitah. Anak-anak Ustaz sudah hafal doa iftitah? Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Saya yakin anak-anak Ustaz sudah hafal doa iftitah. Baik. Sunnah yang keempat adalah membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Apa ta'awuz? Anak-anak Ustaz, apa bunyi ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi biasanya dibaca di dalam hati. Sebelumnya, sesudahnya baca surah Al-Fatihah. Kemudian sunnah yang kelima, membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca amin adalah sunnah, tapi jika dikerjakan akan menambah kesempurnaan solat. Kemudian sunnah yang keenam adalah sunnah membaca takbir. Apa bunyi takbir? Allahu Akbar. Membaca takbir pada setiap pergantian gerakan solat. Bagaimana pergantian solat? Kita sedekap, kemudian rukuk, berganti solat, maka dibaca takbir Allahu Akbar. Kecuali sesudah rukuk bangkit dari rukuk, apa namanya? Namanya i'tidal.
membaca sami'allahu liman hamidah, bukan sami Allah tapi sami'allahu liman hamidah. Hukumnya sunnah tapi dikerjakan akan menambah kesempurnaan solat, jadi harus dikerjakan. Nah, setelah sami'allahu liman hamidah, ketika mau sujud baca takbir Allahu Akbar. Kemudian sunnah yang ketujuh adalah meletakkan kedua tangan di atas paha pada saat duduk. Dah, pasti bisa prakteknya. Kemudian di sunnah ke-8 duduk iftirash. Duduk iftirash pada saat duduk tasyahud awal. Kemudian sunnah yang ke-9 duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu bagaimana? Pada saat duduk tasyahud akhir bagaimana duduk iftirash dan duduk tawarruk? Silakan dilihat contoh yang Ustaz kirim, ada gambarnya. Ada gambar di sebelah, silakan dilihat. Itu contoh duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kemudian sunnah yang ke-10 adalah membaca salam yang kedua kali. Membaca salam yang kedua sambil menoleh ke arah kiri. Karena salam yang pertama menoleh ke arah kanan merupakan rukun solat. Dan salam yang kedua ke arah kiri sunnah. Jika dikerjakan dapat pahala dan menambah kesempurnaan solat. Kemudian sunnah yang ke-11 adalah membaca solawat Nabi pada saat tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah dengan solawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hukumnya sunnah, jika dikerjakan mendapat pahala dan menambah kesempurnaan solat. Kemudian sunnah yang ke-12 adalah membaca kunut. Membaca kunut pada waktu i'tidal ketika solat subuh. I'tidal kapan? Waktu bangkit dari rukuk sami'allahu liman hamidah. Setelah itu membaca doa kunut. Tapi doa kunutnya dibaca ketika solat subuh, tidak solat lain, tidak solat zuhur, bukan solat asar, bukan solat maghrib, bukan solat isya, tapi di solat subuh. Taib. Baiklah anak-anak Ustaz, sekian pembahasan kita pada video kali ini sampai halaman 30. InsyaAllah di video berikutnya kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan solat. Taib. Dipelajari, dipahami, dicatat. Jangan lupa dicatat ya nak, dicatat di buku catatan masing-masing. Baik, saya ucapkan selamat dan semangat belajar walaupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.